Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallahi wa fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan tabarakal nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Hadirin sekalian, insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan semua nikmatnya, bersalawat kepada Rasulullah atas semua perbuatannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa dan berusaha untuk mengikuti setiap jejak langkah kakinya, usaha-usahanya untuk mengenal Islam lebih dalam, mengamalkan setiap sunnah dan ajarannya sampai akhir hayat kita mengharapkan kebaikan dari Allah berupa syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini insyaallah kita belajar bersama tentang hal yang sebenarnya sudah lumrah sekali gitu. Ya, jadi imam itu udah biasa gitu ya. Sholat imam itu mesti biasa. Imam itu kan nggak harus imam sholat berjamaah yang dalam artian jamaah utama atau gitu. Misalnya satu waktu jenengan sholatnya masbuk gitu kan, lalu kemudian ketika jenengan masbuk imam sudah selesai masih ada rakaat, lalu kemudian ada jamaah yang datang berikutnya, lalu jenengan kan jenengan jadi imam. Jadi imam dalam sholat itu luas sekali pembahasannya. Nah, cuma kadang-kadang ya itu tadi, karena kan imam itu biasa gitu. Akhirnya yang biasa itu kadang-kadang kita nggak terlalu memperdulikan aturan-aturan main dan terkait dengan keimaman itu sendiri. Sehingga ya karena kan rasanya udah biasa tadi itu, paling ya jadi imam ya seimami mau Quran, Al-Fatihah, suratan kan sudah gitu kan. Tapi ya tidak semudah itu sebenarnya untuk jadi imam itu, karena ada banyak hal yang harus diperhatikan. Makanya nanti kita pun insyaallah akan kita bahas juga terkait dengan hukumnya. Misalnya orang-orang yang fasih bacaan Qurannya, dia bacaan Qurannya fasih, hafalannya banyak, tapi belum faqih, ya, belum faqih terhadap ilmu keimaman sholat. Bagaimana? Nanti insyaallah kita belajar itu. Baik. Ini materinya mungkin imam belum Pak pernah ikut nggak Pak? Saat di dalam mandi aja berapa niki Pak sendiri Pak? 3 ya? Sinten mawon? 3 ya sendiri ya? Oh gitu. Ya. Nanti yang sudah pernah ikut nanti murojaah lagi mau ulang kembali, yang belum nanti kita belajar bersama. Sebelum kita mulai tentu kita niatkan ikhlas belajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan belajar kita diberkahi oleh Allah, diberikan kemudahan untuk kita bisa memahami apa yang memang harusnya kita pahami, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari memberikan manfaat untuk kita semuanya, membuka hati kita, hasanah kita, bahwa menjadi imam sholat itu bukan perkara yang mudah, dan ini butuh ilmu yang tidak sedikit untuk menjadi seorang imam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dari ta'riful imam, pengertian dari imam. Ini kalau secara bahasa ya demikian.
Terima kasih. Imamah secara bahasa kan dari kata yang berarti memimpin. Dan makna asalnya adalah tujuan. Juga dapat berarti maju, melangkah ke depan. Ini pengertian secara bahasanya. Nanti panjenengan bisa baca yang terkait dengan pengertian ini, bisa baca sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu bapak ibu nggak ada, bapak-bapak aja. Nah, ini dalam istilah fikih itu imam atau imamah itu kan ada dua. Ada imamah kubro dan ada imamah sughra. Imamah kubro itu kepemimpinan yang sifatnya luas, besar cakupannya. Kepemimpinan pemerintahan itu namanya imamah kubro. Kepemimpinan yang sifatnya besar dan luas. Tapi kalau imamah sughra itu kepemimpinan yang cakupannya kecil. Salat berjamaah itu imamah sughra. Itu dalam fikih ada dibedakan atau diklasifikasikan seperti itu. Maka nanti kita akan mendapati kalimat atau kata imam itu berada pada beberapa posisi atau beberapa makna. Jadi misalnya imam itu bisa bermakna amir, pemimpin. Pemimpin dalam artian adalah pemimpin pemerintahan. Tapi juga imam bisa bermakna pemimpin sholat. Maka dalam fikih itu kata imam itu mesti merujuk pada dua itu, imamah kubra dan imamah sughra. Kepemimpinan di dalam pemerintahan, khalifah dan lain seterusnya itu imamah kubra. Tapi kalau kepemimpinan di dalam sholat itu maksudnya imamah sughra. Nah, kalau berbicara tentang imam, fikih imam dalam sholat, maka kita bicaranya adalah imamah sughra. Maka tidak berbicara tentang imamah kubra. Nanti juga panjenengan bisa baca lebih dalam lagi. Sebagian ulama lainnya mendefinisikan imam sholat sebagai posisi orang yang berada di depan yang ia ikuti dalam sholatnya, baik seluruh untuk sholatnya maupun sebagian darinya. Dalam kitab Al-Musha'atul Fiqhiyah Al-Buwaiti. Jadi sebagian ulama mendefinisikan imam sholat itu sebagai posisi orang yang berada di depan. Kan nggak mungkin imam sholat di belakang, nggak mungkin, Pak. Nah, imam sholat itu mesti di depan. Kalau imam sholat di belakang itu tidak mungkin. Makanya kalau dalam beberapa kasus misalnya di masjid itu kan tidak boleh shaf jamaah itu melebihi dari apa? Dari batasannya imam itu. Atau misalnya ketika imam posisi di sini, maka semuanya harus di belakang semuanya. Meskipun nah ini ada perbedaan pendapat juga. Meskipun misalnya ini kan sudah ada batasannya. Katakanlah misalnya imam di sini. Nah, di luar sana ada batasan, sudah ada batasan tembok katanya. Lalu kemudian ada jamaah yang berada posisi lebih di depan imam. Kalau ditarik garis lurus misalnya, apakah sah atau tidak? Apakah itu termasuk mendepani, berdiri di depan imam atau tidak? Itu ada beberapa pendapat terkait dengan hal tersebut. Tapi maksudnya memang yang seperti itu sudah tidak sah karena dia berdiri di depan imam lebih dari garisnya imam. Sementara posisi imam bisa dilihat, kan kecuali kalau misalnya masjidnya besar banget. Nah, cuma kalau masjidnya besar pun juga otomatis kan nggak mungkin ada yang di luar, kan? Jadi status hukumnya tetap bahwa jamaah itu tidak boleh berdiri melebihi garisnya imam itu berdiri. Kecuali kalau kondisi yang memang tidak memungkinkan, maka itu darurat. Tapi kalau kondisinya memungkinkan, maka tidak boleh jamaah itu berdiri di depan garisnya imam berdiri. Makanya tadi para ulama mendefinisikan imam sholat itu sebagai posisi orang yang berada di depan yang ia ikuti dalam sholatnya, baik itu sebagian maupun keseluruhan sholatnya.
Berikutnya kita berbicara tentang keutamaan menjadi seorang imam. Tentu luar biasa. Imam sholat itu luar biasa, Pak, pahalanya kan besar sekali. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, al-imam dhamin. Imam itu kan penjamin. Dhamin itu penjamin. Wal mu'adzinu muhtamin. Dan muadzin itu adalah orang yang diberi kepercayaan. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzin. Ini doanya Nabi, Allahumma arsyid. Ya Allah, tunjukilah para imam al-a'immah waghfir lil muadzinin, dan ampunilah untuk para muadzin. Jadi luar biasa, Pak. Jadi imam sholat, muadzin itu luar biasa, didoakan langsung oleh Nabi SAW. Dan ini kan sifatnya imamnya ini adalah umum, semua imam sholat. Semua imam sholat. Tidak hanya imam sholat yang ada zaman Nabi saja, tapi sampai kemudian nanti di akhir, sampai di akhir zaman itu berlaku juga a'immah yang didoakan oleh Nabi SAW, termasuk kepada muadzin, para muadzin. Maka luar biasa keutamaan menjadi seorang imam di dalam sholat itu luar biasa. Dalam hadis lain beliau bersabda, al-imamu dhamin fa in ahsana falahu wa lahum wa in asaa ya'ni fa 'alaihi wa la 'alaihim. Seorang imam itu menjadi penjamin salat. Kalau seandainya fa in ahsana falahu wa lahum, kalau seandainya kemudian dia melaksanakan dengan baik, maka dia dan makmumnya akan mendapatkan pahala itu. Wa in asaa ya'ni fa 'alaihi wa lahum wa in asaa ya'ni fa 'alaihi wa la 'alaihim. Dan kalau kemudian dia merusaknya, dia itu maksudnya imamnya itu merusak, maka dia akan mendapatkan iqobnya. Iqob niku napa, Pak? Iqob itu kalau bahasa santri itu hukuman gitu ya. Iqob itu hukuman, makanya kalau santri di iqob itu udah paling takut. Wah, nanti di iqob gitu kan, hukum maksudnya. Dan mereka akan mendapatkan pahala mereka. Mereka ini siapa? Makmumnya. Tapi dianya siapa? Imamnya. Jadi kalau imam merusak sholat jamaah, maka imamnya itu akan mendapatkan iqob, tapi makmumnya tetap mendapatkan pahala. Makanya berat jadi imam itu. Jadi imam itu berat, bukan untuk bangga-banggaan, bukan terus nyong wae sih jadi imam, tidak bisa. Jadi iqobnya itu untuk imamnya, tapi pahalanya itu untuk jamaahnya. Kenapa? Karena yang merusak sholat jamaahnya itu imam. Maka tidak boleh imam itu sembarangan. Nah, masalahnya imamnya nggak sembarangan mungkin, tapi takbir menunjuk imamnya imam yang salah gitu ya. Nah, ini repot lagi. Maka takbirnya juga berdosa kalau kayak gitu. Saya. Nah, kalau takbir kan yang mengangkat imam itu kan takbir masjid. Kalau kemudian di Jogja nggak ada takbir, adanya DKM gitu kan. Yang angkat itu kan takbir. Jadi kalau kemudian imamnya salah, ya takbirnya ikut salah gitu. Antar konsep begitu. Makanya ya jadi takbir itu yang kemudian memiliki kuasa untuk mengatur masjid, maka dia punya kuasa untuk mengatur siapa yang berhak jadi imam. Kan gitu. Ada misalnya imam muda, bacaannya bagus, lebih faqih misalnya dari yang sepuh. Dia nggak pernah jadi imam. Kenapa? Karena memang tidak pernah dipersilahkan untuk jadi imam. Sementara yang sudah sepuh selalu jadi imam, maju duluan dan lain sebagainya, atau kemudian takmirnya memang memerintahkan yang sepuh itu jadi imam. Nah, ini masalah juga. Maka sebenarnya berkaitan dengan fikih imam itu, ya itu kewenangannya takmir. Imam itu kewenangannya takmir. Untuk mengangkat seorang imam itu kewenangannya takmir masjid. Maka takmir masjid harus punya kriteria, dengan kriterianya gimana? Yaitu nanti ditentukan imam masjid kriterianya A, B, C, D, E, F, dan lain sebagainya. Kalau tidak, maka kemudian kalau jamaahnya nanti bersuloh, jamaahnya bubar sholat jamaahnya karena memang imamnya bacaannya banyak yang lahan misalnya gitu ya, lahannya di dalam suratul Fatihah rusak semua, ya nanti takmirnya yang kemudian juga punya andil dalam kesalahan imam itu, maka ya bisa saja berpotensi untuk dosa bersama-sama.
imamnya yang berdosa, ya takmirnya juga berdosa. Maka inilah pentingnya kita memahami betul bahwa posisi imam itu bukan posisi yang sembarangan, Pak. Posisi imam itu bukan posisi yang sembarangan. Maka banyak tempat masjid itu imam itu benar-benar dibayar. Bukan dibayar itu karena imamnya sing jaluk dibayar gitu, bukan begitu. Bukan dibayar itu karena imamnya matre gitu, bukan begitu, Pak. Tapi memang itu adalah profesi, tugas profesi yang betul-betul harus dijaga. Nah sekarang ini, milih mana? Imam sing sak-sae ning bacaane gembrudal merana genah, atau kemudian bayari imam yang bagus tapi kualifikasinya oke gitu. Dan milih mana, Pak? Nek cara jenengan jadi takmir milih yang mana, Pak, kira-kira? Milih sing bayari apa sing gratisan? Ya syukur-syukur gratisan tapi bagus kan gitu ya. Syukur-syukur gratisan, enggak usah bayar, tapi bagus. Tapi kan langka yang begitu ya, Mas. Barangkali langka. Maka ini penting sekali untuk kita pahami bahwa imam itu penjamin, Pak. Penjamin sholat jamaah bagi jamaah yang lainnya. Maka hati-hati betul ketika kita menjadi imam sholat. Terus nanti ini wah, aku rasa jadi imam sholat baik. Ya nanti ada aturan mainan juga. Nah kita bicara tentang syarat sah menjadi imam. Yang pertama ada syarat yang disepakati. Jadi para ulama itu ada kesepakatan. Ada memang syarat yang disepakati. Nah nanti ada juga syarat yang tidak disepakati. Nah pertama kita bahas syarat yang disepakati oleh para ulama. Apa? Satu, jelas muslim. Imam itu harus muslim. Tidak boleh imam itu non muslim, itu tidak boleh kan? Karena hadisnya Nabi itu sudah jelas sekali menjelaskan. Nah sekarang logikanya saya begini, kita sholat diimami oleh orang yang non muslim yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu ibadah kita. Ya sama saja kalau misalnya orang non muslim mau ngapain, misalnya mau ibadahnya mereka dipimpin oleh orang yang muslim, ya tentu nggak mau juga karena aturannya berbeda. Nah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu menyebutkan bahwa fala tasihhu imamatul kafir bil ittiba, bahwa tidak sah imamnya orang kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak sah imamnya orang kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Maka jelas syarat yang disepakati pertama adalah muslim. Sepakati, semua orang sepakat. Jangankan ulama, orang lain yang bukan ulama pun insyaallah sepakat. Yang kedua, berakal. Jelas imam itu harus berakal. Disyariatkan bagi seorang imam untuk akal sehat, memiliki akal yang sehat. Dan ini juga disepakati oleh para fuqaha ahli fikih. Maka tidak sah imam dari orang yang mabuk, gila permanen, atau kemudian gila yang tidak permanen saat dia sedang kambuh gilanya. Kalau kemudian dia gilanya tidak permanen, sedang tidak kambuh gilanya, boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Dia gilanya tidak permanen. Yo kadang kambuh, dongdongan kambuh, dongdongan sehat gitu, Pak. Boleh nggak jadi imam? Ketika kondisi sehatnya boleh saja. Nanti ada yang kita bahas, Allah. Ketika kondisi sehatnya boleh, nggak masalah. Ketika kondisi sehatnya, selama dia memenuhi syarat-syarat yang lainnya kan gitu. Selama dia memenuhi syarat yang lainnya sah saja boleh, tidak masalah. Yang disebutkan juga oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, "Fala ta'shu shalat wa khalful majnun." Tidak sah salat di belakang orang yang majnun yang gila. Nah ini al-fiqh ala madzhabul arba'ah Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Beliau menyebutkan wa min syuruti sahatul imamul aqal.
Di antara syarat sahnya imam sholat itu adalah sehat. Imam itu harus akalnya sehat. Fala tasmu imaman majnun. Tidak sah kalau kemudian imam itu adalah orang gila. Jika kemudian tidak pernah sadar dari kegilaannya atau gilanya itu gila permanen. Namun amma idza kana fi ahyanan wa yajnu ahyanan, kalau kemudian sadar kadang-kadang, gilanya kadang-kadang, fa in imamatu tasihhu halan. Jadi keimamannya itu tasih, boleh, sah. Dia imam, dan itu kesepakatan ulama. Jadi boleh saja ketika gilanya kadang-kadang tadi nama idza kana yaqum ahyanan wa yajmu ahyanan, gilanya kadang-kadang, sehatnya kadang-kadang, boleh saja. Tapi dalam kondisi ketika sehatnya tadi itu sah, selama memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Jadi kalau misalnya jenengan mungkin di kampung ada orang yang ngapunten ya karena depresi terus gila, tapi kampung-kampungan, dan dia hafal Quran misalnya gitu ya, hafal Quran tapi depresi, ya mungkin saja karena satu dan lain hal. Lalu kemudian dia bacaannya bagus, dia faqih, pas sehat, boleh jadi imam, tidak apa-apa, boleh saja. Tapi masalahnya kan gini Pak, di masyarakat kita biasanya kalau melihat sudah orang gila kan kayaknya sudah gimana sih ya persepsinya gimana? Persepsinya kan sudah negatif kan? Oh gila, gitu, oh gitu, tapi kan dia bisa sembuh kalau memang tidak permanen. Kalau permanen maka tidak boleh. Maka jelas syarat yang disepakati oleh para ulama adalah sehat akalnya sehat. Yang ketiga suci dari hadas, ya jelas ya, suci dari hadas. Kalau dia tidak suci dari hadas, sholatnya untuk sendiri saja tidak sah kan gitu. Apalagi dia jadi imam. Nah, makanya ada dulu di satu tempat itu imam ngentut, tidak membatalkan. Ya mungkin ngentutnya agak tidak terlalu keras gitu ya. Mungkin imamnya enggak nut atau gimana. Tapi ada jamaah yang mendengar. Nah, terus kemudian setelah sholatnya selesai, si jamaah itu sholat lagi. Saya bingung kok sholat meneh, terus kemudian enggak mas kok sholat lagi. Oh tadi kayaknya imam ngentut ya. Oh gitu. Temenan enggak imam ngentut? Saya dengarnya begitu ya. Lalu coba tanya imam ngentut enggak? Oh enggak, saya enggak kerasa ngentut. Kayak gitu gimana coba? Yang ngentut enggak kerasa, tapi jamaahnya dengar nah imamnya itu ngentut gitu. Kan itu istilah gitu, ya kan? Kok imamnya nggak kerasa kok? Maka ya kalau yang meragukan seperti itu ya tidak apa-apa, lebih baik diragukan tadi. Barangkali si imamnya itu memang ngentut karena ada apa namanya? Kan ada satu kondisi di mana mungkin orang ngentut tapi nggak kerasa gitu, bukan nggak kerasa, tapi dia nggak sadar kalau dia nggak ngentut gitu. Maka tidak masalah. Maka suci dari hadas jelas itu bagian yang disepakati oleh para ulama. Berikutnya yang keempat yang disepakati juga oleh para ulama adalah laki-laki. Imam itu harus laki-laki. Boleh nggak imam perempuan? Boleh kalau jamaahnya perempuan semua kan. Tapi kalau kemudian laki-laki diimami oleh perempuan maka itu tidak sah. Dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyah kan disebutkan begitu. Yashtaratu li iman ar-rijal ayakunul imam muzakkar. Jadi imam laki-laki itu harus mengimami imam laki-laki atau jamaah laki-laki itu harus diimami oleh imam yang laki-laki. Fala tasmi imamatul mar'ah lirijal. Tidak sah hukumnya keimaman perempuan di depan laki-laki. Wa hadza muttafaqun alaih bainal fuqaha. Ini muttafaq. Jadi kesepakatan di antara para fuqaha. Nah, problemnya begini. Ada orang-orang yang dia mengaku sebagai cendekiawan muslim di barat, namanya Aminah Wadud, dia muslimah, katanya muslimah. Lalu kemudian memberikan fatwa begini, boleh imam seorang perempuan itu menjadi imam sholat berjamaah bagi
jamaah umum laki-laki dan perempuan. Bahkan jamaahnya itu kalau kita kan normalnya ya laki-laki depan, perempuan di belakang kan gitu ya. Ini enggak Pak, jamaahnya dicampur. Jadi laki-laki selang-seling, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ada, dan itu banyak pengikutnya. Termasuk di Indonesia banyak pengikutnya yang seperti itu Pak. Dalam oh ya itu Panji Gumilang ya, itu apa namanya mana Jawa Barat itu ya Pak ya. Itu termasuk. Jadi ada yang seperti itu. Sementara para ulama sepakat. Ini disebutkan dalam kitab Mawsu'atul Fiqh, disebutkan wa hadza muttafaqun alaihi. Itu kesepakatan ulama bainal fuqaha. Di antara para ahli fikih sepakat laki-laki itu syaratnya. Perempuan boleh jadi imam, boleh selama kemudian jamaahnya adalah sesama perempuan kan begitu. Nah sekarang repotnya karena ada tadi gerakan-gerakan Islam liberal tadi itu yang menyebutkan bahwa boleh kok perempuan jadi imam sholat. Nah ini repot Pak. Makanya anak-anak kita harus dibentengi akidahnya dan keyakinannya terhadap syariat, bahwa sholat itu bagian dari syariat, maka aturannya harus diperhatikan. Dan ini disepakati oleh para ulama. Maka tidak boleh kemudian imam sholat itu perempuan ketika memang jamaahnya adalah laki-laki. Sefasih apapun dan sebagus apapun, bahkan hafalannya semutkin apapun, tetap tidak diperbolehkan perempuan mengimami laki-laki. Termasuk di dalamnya nanti ada pertanyaan, kalau al-khunsa bagaimana hukumnya? Khunsa, khunsa itu apa? Ya, khunsa itu berkelamin ganda. Jadi khunsa itu kelamin ganda. Lahir itu ada dua kelamin di situ. Ya, ada kelamin laki-lakinya dan ada kelamin perempuannya. Itu namanya khunsa. Nah, sebagian orang mendefinisikan khunsa itu banci. Padahal itu bukan banci, Pak. Khunsa itu bukan banci. Kalau banci itu kan jelas adalah laki-laki tapi dandanannya perempuan gitu kan. Ya dia laki-laki. Dia laki-laki gitu. Tapi dandanannya perempuan gitu. Tapi kalau khunsa itu memang berkelamin ganda. Dua kelamin. Laki-laki, kelamin laki-lakinya ada, kelamin perempuannya ada. Lalu bagaimana status hukumnya? Maka diputuskan oleh ahli kedokteran, dilihat mana yang dominan, apakah laki-lakinya atau perempuannya. Baru kemudian nanti ini diputuskan oleh tim dokter, ini lebih dominan gen laki-lakinya, maka kelamin perempuannya ditutup sehingga dia menjadi seorang laki-laki. Kalau dilihat misalnya, ini lebih cenderung perempuannya, maka ya sudah, yang laki-lakinya tadi dipotong sehingga kemudian dia jadi perempuan. Jelas. Itu kalau khunsa. Lah kalau khunsa yang tadi model kayak tadi ternyata laki-laki, meskipun dulu ketika kecil pernah ada dua kelamin tadi, tapi kemudian sudah ini gennya dominan laki-laki dan diputuskan jadi laki-laki, tutup, maka dia jadi laki-laki, boleh jadi imam. Boleh saja. Tapi kalau yang kemudian khunsa dimaknai banci, ya tidak boleh. Tidak bisa dimaknai khunsa itu banci karena memang maknanya berbeda. Nah, nanti status hukum fikihnya juga berbeda, Pak. Maka para ulama menyebutkan khunsa itu yang kelamin ganda tadi hanya sudah ditentukan nanti ini lebih dominan ke laki-laki atau perempuan. Kalau sudah ditentukan ini dominan laki-laki, lalu kemudian kelamin perempuannya ditutup, lalu dia jadi laki-laki dan tumbuh besar jadi laki-laki, dia sah jadi imam, boleh. Tapi kalau kemudian dia banci, laki-laki kemudian bergaya perempuan, dia dandanan perempuan dan lain sebagainya, boleh nggak jadi imam? Selama kemudian dia tidak mengembalikan kepada fitrahnya, maka tidak boleh. Karena orang seperti itu dia berpenyakit, Pak. Orang seperti itu sebenarnya berpenyakit itu, ada penyakitnya. Termasuk kemudian di dalamnya orang-orang yang
tidak menyadari tentang jati dirinya, maka dia ada namanya disorder. Dalam ilmu psikologi itu ada gangguan, namanya gangguannya disasosiatif. Disasosiatif itu dia tidak sadar dia itu siapa gitu, laki-laki atau perempuan. Nah, orang seperti itu kan akalnya sudah bermasalah. Maka secara ilmu psikologi orang banci itu bermasalah, secara agama juga bermasalah. Makanya ya sudah jadi laki-laki ya laki-laki. Bahkan kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidqal beliau menyebutkan wa ijma' ulama, kesepakatan para ulama bahwa laki-laki tidak boleh diimami oleh perempuan. An-rijala yu'ammun nisa. Tidak boleh kemudian perempuan itu mengimami laki-laki. Tidak boleh. Ini sudah kesepakatan para ulama. Berikutnya, syarat yang kelima yang disepakati oleh para ulama, bacaan yang benar. Jadi imam sholat itu harus punya bacaan yang benar. Itu sepakat para ulama. Seorang imam harus memiliki bacaan yang benar. Minimal adalah untuk membaca bacaan yang wajib atasnya. Jadi kalau bacaan yang wajib minimal bacaan sholat apa? Al-Fatihah kan. Minimal Al-Fatihahnya itu tidak lahir jali, aman. Kalaupun kemudian lahir jalinya nanti di suratan, maka itu makruh saja. Itu nanti ada beberapa pendapat yang nanti kita bahas lagi setelahnya. Maka tidak sah bermakmum kepada imam yang tidak pandai membaca Al-Quran, kecuali jika makmumnya kondisinya sama dengan si imam itu. Memang sama-sama nggak fasih, ya sudah. Karena memang sama-sama nggak fasih, berarti kan imam yang tidak fasih kan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada jamaah mukim di situ yang lebih fasih bacaannya, maka guru kami Syekh Aiman itu mengatakan tidak sah, termasuk si orang yang fasih bacaannya itu tidak sah sholatnya, Pak. Jadi kalau misalnya ada jamaah dia mukim di situ, dia bacanya lebih fasih daripada imamnya, lalu kemudian dia jamaah di situ terus, sementara imamnya lahan jali dalam surah Al-Fatihah, maka si makmum yang bacaannya fasih tadi itu tidak sah sholatnya, tidak sah. Kenapa? Ya karena tadi imam itu al-imam mudhamin, imam itu kan penjamin, Pak, penjamin sholat jamaah. Maka kalau dulu saya pernah di satu tempat itu, dia itu luar biasa. Ya saya kenal orangnya, dia itu rajin sholat gitu kan, masya Allah. Dia ketika di Jogja ya rajin sholat, tapi balik kampung nggak pernah jamaah. Tak tekoki loh, Mas, kamu itu nggak tahu jamaah ini apa? Ngoten Ustaz, saya mau cerita. Lah saya mau jamaah, tapi imamnya kayak gitu, kan nggak sah sholat saya loh. Iya nggak sah. Ya sampai akhirnya jadi imam. Loh masalahnya saya jadi imam kampung-kampung sholat, terus kemudian bariku imam yang lama ngomong, Mas, kok duwe toto kromo, saya ono sing tuwa kok malah sing enom ngimami. Ya dia nggak mau ngimami lagi. Padahal dia jadi imam itu karena waktu itu imam yang seharusnya ngimami, yang sepuh itu sudah komat belum datang. Terus kemudian ada jamaah laki-laki ngomong, Mas ngimami wae ora apa-apa. Akhirnya dia ngimami. Terus kemudian satu rakaat imam yang biasa ngimami datang masbuk. Selesai dia begitu. Akhirnya dia nggak pernah sholat jamaah. Terus gimana kamu sholatnya? Ya saya nyari masjid keliling-keliling dan nggak ada yang cocok. Akhirnya dia sholat di rumah terus. Ada Pak seperti itu. Maka tadi balik lagi, kalau ada banyak jamaah yang seperti itu karena imamnya, sekarang balik lagi, yang angkat imam siapa? Takmirnya. Maka takmir punya peran yang sama untuk kemudian membuat orang nggak mau sholat jamaah di masjid. Padahal saya bayangkan dia itu ya anak
yang selama saya melihat itu ya dia sholatnya bagus, bacaan Qur'annya cukup bagus karena pernah talaki bacaan dengan kami gitu kan. Cukup bagus untuk jadi imam itu ya sudah standar lah. Balik nggak pernah jadi imam Pak, tak seneni ternyata memang karena memang jamaah ya seperti itu kondisi di masjidnya. Akhirnya nggak pernah ke masjid, sampai hari ini nggak pernah sholat di masjid kecuali sedang safar. Kalau safar kan nggak masalah, tapi kalau mukim ini yang jadi masalah Pak. Kalau mukim itu yang jadi masalah. Kalau safar jenengan sholat misalnya jenengan bacaannya bagus banget, lalu kemudian jenengan safar datang ke satu masjid sholat berjamaah dengan makmum yang laham jali surat Al-Fatihahnya, maka jenengan tidak masalah karena posisinya safar. Tapi kalau mukim itu yang jadi masalah. Nah, makanya ini hati-hati betul. Ini syarat termasuk syarat yang kemudian disepakati oleh seluruh fuqaha, bacaan Quran imam itu harus benar. Kalau tidak rusak nanti Pak, rungkat jamaah Pak nanti. Bagaimana? Maka ya ini jadi perhatian untuk kita semua. Ini Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ada Madhabul Arba' itu menyebutkan begitu. Ishtaratu li sahabil imam ayyakun al-imam qari. Jadi disyaratkan untuk sahnya kepemimpinan dalam sholat, imam itu harus qari. Qari itu maksudnya apa? Ya qari itu bacaannya bagus gitu. Idza kana makmum qari'un, kalau kemudian makmumnya itu qari, makmumnya itu bacanya bagus. Fala tasbih imam atau ummi bil qari, ya tidak sah imam kalau kemudian dia tidak bisa membaca, memimpin orang yang bisa membaca. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat terakhirnya itu menurut saya itu Syekh Abdurrahman Al-Jaziri kan banget, tegas banget ini. Ini wasyaratu huwa yahsanul imam qari ma la tasbu salat illa bi. Syaratnya adalah imam harus mampu membaca apa yang kemudian tanpanya sholat tidak sah, yaitu surat Al-Fatihah tadi. Kalau kemudian surat Al-Fatihahnya tidak sah, kan tidak sah semua. Ini mazhab Syafi'i mayoritas kan begitu kan. Makanya ngeri banget. Dan kami membaca beberapa literatur kitab para ulama itu kalau membahas tentang syarat imam yang tadi qari itu tentang lahan surat Fatihah itu ya cukup bahasanya itu ya agak menggelitik gitu. Karena masih tidak sah dan lain sebagainya, walaupun nanti ada pendapat ulama yang mengatakan sah saja, tapi mayoritas dan itu lebih sesuai dengan dalil yang sahih tidak sah. Nah ini juga nanti insya Allah akan kita singgung nih contohnya nih. Contohnya nanti kita akan singgung di setelah materi. Misalnya ini. Di sini disebutkan alayat huruf fi nutqi an hurufi ila ghairihi ka'an. Di sini contohnya ini misalnya mengganti huruf ya. Jadi termasuk kesalahan baca Quran itu adalah ketika mengganti huruf ro misalnya menjadi ghain. Nah, tapi ini kan jarang-jarang banget ro jadi ghain. Ya. Atau sin jadi tha. Nah, ini yang sering nih. Sin jadi tha. Ihdinas sirah. Kadang kalau nggak jadi fa jadinya shad atau shad jadi sin juga begitu. Harusnya ihdinas siratal mustaqim jadinya ihdinas siratal mustaqim, tipis semua. Meskipun dalam ilmu qiraat itu ada riwayat yang membacakan huruf shad itu dengan sin, memang ada. Tapi bukan qiraatnya Imam Hafs, bukan riwayatnya Imam Hafs dari Imam Asim. Jadi bukan bacaan kita, Pak. Bahkan ada yang dibacakan ya, shad itu zain ismam namanya, zain ismam. Kalau ismam kan ditebalkan. Jadi gini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ada
bukan bacaan qiraatnya kita yang lazim kita baca, Pak. Maka yang lazimnya kita baca shad itu ya dibaca shad. Ngoten nggih. Nah, ini seringkali berubah antara shad dengan sin. Shadnya tipis jadinya sin. Ihdinas siratal mustaqim, atau kemudian ha berubah jadi ha, atau ha jadi ha misalnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, haknya berubah jadi ha. Itu namanya lahan jali, lahnun jali, kesalahan yang jelas, kesalahan yang jelas itu. Karena merubah huruf, ya, shad jadi sin, atau dal zain, ya, za jadi ya jadi za, idza yuljilatil, misalnya banyak bila masyarakat. Idza yuljilatil, iya harusnya pakai ya, malah izza. Jadi mengubah huruf-huruf, bacaan hurufnya itu masuk kategori pada lahan jahili, yang itu tidak diperbolehkan. Kalau panjenengan membacanya misalnya shadnya tebal, harusnya shad itu kan punya sifat, semua huruf itu punya sifat, Pak. Nah, ini yang kemudian jarang dipelajari. Semua huruf itu punya sifat, namanya sifatul huruf. Ada sifat yang adzatiyah, ada sifat yang al-'aridah atau al-'aridah. Sifat dzatiyah itu dia sifatnya punya perlawanan, Pak. Misalnya huruf shad itu ada namanya sifatnya isti'la. Tahu Pak? Isti'la. Isti'la itu apa? Mengangkat atau meninggikan nafas. Nafasnya itu diangkat ke atas. So, sehingga suaranya menjadi tebal. So, suaranya terangkat. So. Berarti tidak boleh dibaca so. Itu tipis, tidak terangkat, itu istifal namanya. Nah, huruf shad itu juga termasuk huruf yang memiliki sifat itbaq namanya. Itbaq itu menutupkan rongga mulut. So, atau agak sedikit dibuka, so, tak apa-apa. Tapi tidak perlu dimanyunkan so, karena dia bukan huruf bibir. Nah, maka Bapak-bapak sekalian, saya teringat dengan pesannya Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala di dalam Muqaddimah Manzumah al-Jazariyah atau kitab matan Jazari, kitab matan ilmu tajwid yang masyhur dipelajari, namanya kitab matan Jazari, Pak. Beliau menuliskan dalam Muqaddimahnya, "Wajibun 'alaihim muhakkamu qabla syuru'i awwalan an ya'lamu." Pelajaran penting yang wajib dipelajari sebelum ilmu syar'i yang lainnya. Makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Makhraj huruf dan sifat-sifat huruf liyalfidhu bi afsahil lughati. Itu semua penting dipelajari supaya apa? Supaya bisa melafadzkan bacaan dengan sebaik-baiknya. Maka kalau ingin bacaan Qur'annya fasih, minimal pelajari dua itu, Pak. Makharijul huruf, sifatul huruf. Kalau kita tidak mempelajari sifatul huruf, tidak mempelajari makharijul huruf, maka sulit untuk pada tingkatan fasih. Sulit, Pak. Maka wajib bagi imam-imam sholat, bahkan bagi seluruh kaum muslimin, sebenarnya wajib belajar sampai dua hal itu saja. Makharijul huruf dan sifat huruf, dan itu saja, Pak. Minimal itu saja. Minimal seluruh kaum muslimin muslimat wajib belajar. Kalau pengen jadi imam yang lebih fasih, lebih lagi nanti belajar tentang apa? Tentang ahkamul kalimatnya, furu'atul kalimatnya, dan seterusnya. Nanti ada ilmu setelah itu, nanti ada lagi. Kan? Tapi minimal dua itu, Pak. Makharijul huruf dan sifat huruf. Minimal itu dipelajari, insya Allah nanti akan ya
sampai pada bacaan yang minimal tadi. Oke, maka syarat yang kelima, ya, bacaannya benar. Ini syarat yang disepakati. Yang keenam, tidak sedang menjadi makmum. Jelas, imam ya imam saja, tidak sedang jadi makmum. Artinya dia sedang jadi makmum, bermakmum dengan imam, lalu kemudian dia tekuk jadi imam, ya itu tidak boleh. Itu jelas. Yang keenam, nah ini kemudian yang kedua tadi. Yang pertama adalah yang disepakati. Yang kedua, syarat yang tidak disepakati atau yang diperselisihkan. Tadi yang pertama adalah syarat yang disepakati, yang kedua adalah syarat yang diperselisihkan. Apa itu? Satu, balik. Yang pertama adalah balik. Menurut mayoritas ulama, seorang imam disyaratkan harus sudah balik. Ini menurut mayoritas ulama. Imam itu harus sudah balik. Tidak sah kepemimpinan sholat seorang anak yang belum usia balik. Ini pendapat dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. Dalilnya hadis Nabi riwayat dari Imam Ad-Dailami, la tuqaddimu sibyanakum, jangan kalian jadikan imam. La tuqaddimu itu untuk qaddim, diawalkan atau diutamakan, ya, anak-anak yang memang masih anak-anak. Sibyan itu anak-anak kecil yang belum balik, ya. Itu jangan diutamakan untuk jadi imam menurut mayoritas ulama. Sedangkan kalangan Syafi'iyah itu berarti apa? Ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i berpendapat sah bermakmum kepada anak yang sudah tamyiz meskipun belum balik. Sudah tamyiz, Pak. Di situ apa? Tamyiz itu pun apa, Pak? Tamyiz dan balik itu sama atau beda? Coba. Tamyiz dan balik itu sama atau beda? Sama atau beda, Pak? Beda, kan? Kalau balik itu lebih kepada usianya, ya, atau kemudian syarat-syarat tertentu, misalnya kalau laki-laki sudah mimpi basah, sudah khitan, gitu ya, itu balik syarat. Tapi kalau tamyiz itu berkaitan bukan pada usianya, tapi pada apa? Dia sudah membedakan, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, yang baik mana yang salah atau belum. Itu tamyiz namanya. Karena kalau kemudian standarnya hanya balik saja, kalau balik itu kan standar umumnya dua, ya Pak, mimpi basah atau sudah khitan, kan gitu kan. Kalau hanya kemudian syaratnya jadi imam harus sudah balik, ya anak saya yang usia 21 tahun sudah sunat, Pak. 21 bulan sudah khitan. Belum 2 tahun, Pak. Laki-laki, Pak. Laki-laki. Saya punya anak yang kedua, itu usianya 21 bulan, sekarang beranjak kepada 22 bulan, itu sudah khitan di usia 1 tahun. Sudah saya khitankan. Berarti kan sudah balik. Tapi apakah sudah tamyiz? Belum, Pak. Kan gitu. Makanya syaratnya ada tamyiz, ada balik. Karena balik itu kadang-kadang kalau zaman dulu, Pak, orang usianya mungkin baru 5, 6, 7 tahun, mereka sudah tamyiz, Pak. Tapi hari ini yang balik saja belum tentu tamyiz. Misalnya sudah usia 8 tahun, 9 tahun sudah sunat, atau kemudian dia sudah mimpi basah, tapi dia belum bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Belum bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Kenapa? Anak sekarang beda didikannya, Pak. Gimana, Pak? Ya. Dulu dididik betul-betul, diajari ngaji dan lain sebagainya, diajari fikih itu sejak kecil barangkali. Tapi anak kita hari ini, anak-anak kebanyakan umat Islam hari ini sejak kecil dididik TikTok, dididik apa lagi, Pak? Instagram, gitu ya. Sehingga dia nggak bisa membedakan. Kalau kemudian bedakan yang benar dan yang salah, ya gampang saja. Lihat yang viral di TikTok, itu yang benar kan itu.
Hari ini anak-anak juga begitu Pak. Usianya udah balik, sudah. Bahkan usia SMP 12 tahun sudah balik, tapi belum tentu tamyiz intinya Pak. Maka disebutkan kalau dia sudah tamyiz meskipun belum balik, Syafi'iyah mengatakan boleh dijadikan sebagai imam sholat. Boleh. Maka syarat baligh itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau mayoritas tadi Malikiyah, Hanafiyah dan Hambaliyah mengatakan tidak sah berdasarkan hadis dari riwayat Imam Ad-Dailami, ya, la tuqaddimu sibyanakum tadi. Tapi Syafi'iyah mengatakan boleh saja. Dari mana dasar hadisnya? Ya, inilah hadisnya dari sahabat Amr bin Salamah. Ya, sahabat Amr bin Salamah dia mengatakan begitu. Riwayatnya Imam Bukhari, aku pernah jadi imam di masa Rasulullah SAW, sedang aku saat itu adalah anak yang masih berumur 7 tahun. Tapi Amr bin Salamah dia sudah mumayyiz, sudah tamyiz. Kenapa? Ya anak-anak zaman Nabi itu 6 tahun, 7 tahun sudah tamyiz Pak. Maka sah. Dia belum balik, belum. Tapi dia sudah tamyiz, bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Maka syarat yang kedua tadi balik itu memang diperselisihkan oleh para ulama. Tidak harus balik, yang penting sudah tamyiz. Dia sudah bisa membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Yang kedua, syarat yang kedua yang diperselisihkan terbebas dari penyakit yang sering menjadi uzur. Misalnya apa? Mimisan, sering buang angin, sering buang air kecil, misalnya apa namanya orang Jawa bilang beser gitu ya, pipis, sering pipis, apalagi misalnya kena angin, kena AC langsung pipis misalnya gitu. Misalnya kan banyak yang kasus seperti itu. Maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalangan mazhab Hanafi dan Hanabilah itu tidak menerima syarat ini Pak. Jadi tidak boleh. Tapi kalau Maliki mengatakan makruh, Syafi'i menganggapnya sah. Ya. Di dalam kitab, dan ini bisa dilacak di dalam kitab Mughni al-Muhtaj, kemudian Al-Usufi atau Al-Usufi. Jadi ada dua pendapat di situ terkait dengan penyakit uzur. Imam bacaannya bagus, fasih, tapi tututan, misalnya gitu kan. Maka tergantung mana madhab yang mau digunakan. Madhab Hanafi dan Hambali mengatakan ini ya tidak bagus, gitu kan? Tapi kalau Maliki mengatakan makruh saja, boleh lah, tapi makruh. Kalau pendapat Syafi'i sah, sah saja. Nah, cuma repotnya kalau misalnya imamnya begitu kan repot. Nanti berhenti imamnya harus ke kamar mandi misalnya. Setiap sholat begitu misalnya kan repot. Sehingga kemudian kalau bisa yang lebih sehat dari yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adil. Termasuk syarat yang diperselisihkan adalah adil. Kalangan mazhab Hambali menetapkan syarat sahnya seorang imam harus orang yang adil. Pengertian adil di sini adalah dikenal bukan sebagai orang fasik, yaitu yang menampakkan dosa besar secara terang-terangan. Hafid Quran, bacaannya bagus, senengnya gaple misalnya gitu kan. Atau hafid Quran, bacaannya bagus, senengnya adu ayam, sabung ayam gitu Pak, misalnya gitu kan. Itu kan fasik Pak itu. Kenapa adu sabung ayam itu kan dosa? Nah, maka mazhab Hambali menyebutkan harus orang yang adil, nggak boleh yang begitu, nggak boleh. Ya. Atau misalnya dia kiai tapi punya toko dodolan miras misalnya gitu kan. Terkenal nih kiai, punya toko dodolan miras. Kalau menurut mazhab Hambali nggak boleh. Nah, namun mayoritas ulama memandang makruh saja orang yang fasik itu, Pak. Ya. Ini dalam kitab Ibnu Abidin, Qalyubi, Jawahirul Iqlil itu menyebutkan mayoritas ulama hanya memandang makruh berimam kepada orang yang fasik. Sah tapi makruh, Pak. Ya kan? Coba kalau misalnya kita imam sama imam yang begitu, kita mau sholat udah suudzon dulu kan Pak ya.
loh lagi biasa dua ayat kok malah jadi imam gitu kan, malah jadi suudzon sama imamnya gitu. Kan kalau lagi misalnya dodolan alkohol misalnya mabuk-mabuk ya kita barangkali akan banyak muncul suudzon ya. Maka walaupun kemudian mayoritas ulama mengatakan makruh saja atau sah sholatnya, keimamannya juga sah, tapi yang lebih bagus kan nyari yang tidak yang seperti itu. Tapi ini perselisihan para ulama. Yang keempat termasuk yang diperselisihkan adalah mampu menunaikan rukun-rukun sholat ya. Maksudnya mampu menunaikan rukun-rukun sholat itu nih, seorang yang sholat dengan isyarat saat ruku atau sujud tidak sah menjadi imam bagi mereka yang mampu melaksanakan ruku dan sujud secara sempurna. Ini menurut mayoritas ulama. Jadi kalau misalnya ngapunten ada orang yang katakanlah sujudnya nggak bisa karena satu dan lain hal tidak bisa sujud secara sempurna, gitu ya. Lalu kemudian dengan isyarat saja, maka itu menurut mayoritas ulama tidak boleh. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i boleh saja. Menurut mazhab Syafi'iyah boleh saja orang-orang yang tadi itu boleh ngimami ngapunten misalnya tadi karena satu dan lain hal dia tidak bisa sujud atau tidak bisa ruku ya, sehingga kemudian dia harus menggunakan isyarat, boleh saja menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mayoritas ulama tidak diperbolehkan. Termasuk ini menurut Imam An-Nawawi ulama Syafi'iyah. Kami telah menyebutkan qad dzakarna an madhhabina jawazun. Dalam madhab kami itu boleh saja orang yang sholatul qaim, khulful qaid, orang yang sholatnya berdiri itu di belakang orang yang sholatnya duduk sambil baringan, itu boleh saja. Ya. Yang duduk karena uzur, tapi karena uzur ya, bukan karena pengen duduk sholatnya. Karena memang uzur dia nggak bisa berdiri, boleh jadi imam dengan duduk, boleh. Wa anna lahu tajuzun sholatuhum wa ra'atuhum, dan tidak diperbolehkan mereka sholat di belakangnya dengan duduk. Artinya makmumnya tetap berdiri, lalu kemudian imamnya dengan duduk, itu sah. Menurut mazhab Syafi'i. Maka kalau misalnya ada yang fasih bacaannya, tapi dia karena satu uzur, ya misalnya dia biasa berdiri, tapi satu waktu misalnya karena qadarullah dia berkecelakaan misalnya, terus kemudian nggak bisa berdiri sambil duduk ngimami jamaah, boleh nggak? Boleh saja. Menurut mazhab Syafi'i boleh saja, sah. Boleh. Meskipun mayoritas menyebutkan tidak, lebih baik tidak. Oke. Berikutnya yang kelima, berniat menjadi imam. Mazhab Hambaliyah atau Hanabilah mensyaratkan seorang itu harus niat jadi imam. Ya. Ibnu Qudamah menyebutkan imam harus berniat bahwa dirinya adalah imam. Dan makmum juga harus berniat untuk menjadi makmum. Karena sholat berjamaah terkait dengan hukum kewajiban mengikuti imam. Jadi menurut Hanabilah, mazhab Hambali, imam itu harus niat bahwa saya jadi imam, walaupun tidak harus dilafalkan niatnya, tapi dia harus meniatkan bahwa dia jadi imam, gitu lah. Itu menurut mazhab Hambali. Jadi harus diniatkan saya jadi imam. Ya Allah, saya jadi imam sholat, atau dengan bahasa lainnya. Yang penting di situ meniatkan bahwa dirinya adalah menjadi imam. Yang makmum pun juga begitu. Sementara ulama mazhab lainnya, ya tentu yang tiga itu, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah, tidak mensyaratkan hal tersebut. Tidak harus meniatkan sebagai imam, tidak harus meniatkan sebagai makmum. Sehingga kemudian ini menjadi syarat yang diperdebatkan. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, kan tadi imam syarat-syaratnya yang seperti itu, ngoten nggih Pak? Sudah kita bahas syarat-syaratnya. Ada syarat yang
disepakati, ada syarat yang diperselisihkan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih pantas jadi imam? Siapa Pak yang lebih pantas jadi imam? Kira-kira siapa yang lebih pantas jadi imam? Yang seorang jenengan? Fakih dan fasik. Siapa? Fakih dan fasik. Fakih dan Fasik. fasih. Ya fakih, ya fasih. Lagi. Dan sempurna barangkali. Dalam Dan barangkali sempurna mungkin tadi. yang sempurna. Oh, sempurna dia bisa gerakannya sempurna, betul. Dia ngadeg kemana-mana. Oke. Nah, siapa yang lebih pantas menjadi imam? Kita urutkan dari yang paling awal. Ini ada hadisnya. Nah, kita sampaikan hadisnya. Hadis tentang kriteria imam yang harus diunggulkan. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling fasih dalam membaca kitabullah atau membaca Al-Qur'an. Baru kemudian apa? Fa in kanu fil qira'ah sawa'un fa'alamuhum bisunnah. Jika kemudian mereka sama bacaannya, maka yang paling tahu tentang sunnah. Itu yang kedua. Fa in kanu fi sunnati sawa, yang sunnahnya sama, fa afdaluhum hijrah, maka yang paling utama atau paling awal hijrah. Lalu kemudian fa in kanu fil hijrah sawa, fa afdaluhum silman. Lalu kemudian kalau hijrahnya sama, maka yang paling dulu masuk Islam. Ini hadisnya riwayat Muslim, Imam Muslim. Sahih, jelas sahih. Ini yang paling diutamakan dalam hadisnya seperti ini. Berikutnya, hadis yang kedua adalah liyummakum akbarukum, hendaklah yang menjadi imam kalian adalah yang paling tua di antara kalian. Wah, ini masyarakat kayaknya dalilnya pakai ini, Pak. Sehingga yang jadi imam adalah yang paling sepuh, kan gitu kan? Hadisnya sahih enggak sahih? Hadisnya sahih. Liyummakum akbarukum, yang memang didahulukan jadi imam itu yang paling sepuh. Ini hadis kedua. Hadis ketiga, la ya'manna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Tidak boleh seorang menjadi imam atas orang lain di tempatnya atau di wilayah kekuasaannya. Maka yang ketiga, hadis yang ketiga menyebutkan yang paling berhak jadi imam itu pemilik wilayah. Masih ada lagi, Pak. Yang keempat adalah yang paling berhak jadi imam itu adalah ulama. Hadis Nabi SAW, jika kalian suka sholat yang kalian diterima, maka hendaklah orang-orang terbaik di antara kalian yang menjadi imam, karena mereka adalah perwakilan kalian di antara kalian dan roh kalian semua. Yang disebut yang terbaik di situ siapa? Ulama. Para ulama menyebutkan yaitu para ulama yang memang terbaik di situ. Nah, yang kelima, orang terbaik. Jika kalian suka sholat diterima, maka yang terbaik di situ. Nah, yang keempat dan kelima ini sebenarnya sama kriterianya, yaitu orang yang terbaik. Tapi maksudnya yang kelima itu adalah kalau bisa dia hafid Quran, bacaannya fasih, usianya lebih tua, pemilik wilayah dan ulama. Wes itu paket lengkap, Pak. Itu aman, Pak, ini Pak. Wes gak usah debat itu, Pak. Aman, monggo. Aman, Pak, itu aman, Pak. Tapi masalahnya yang kayak gitu, wonten apa mboten, Pak? Langka, okay? Nah, inilah disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah. Gini, Pak. Para fuqaha, ittifaqul fuqaha ala annahu idza ijtama'a qawmun wa kanu fihim dzu sultan. Para fuqaha sepakat bahwa apabila suatu kaum berkumpul dan di antara mereka ada seorang yang memiliki otoritas, ya, ka'amirul wa wali wal qadi fa huwa aula bil imamah. Ya, semacam nawa
pemimpin, wali kota atau qadhi, hakim, maka ia lebih berhak menjadi imam sholat daripada yang lainnya. Oke. Jadi bahkan kemudian dibandingkan dengan tuan rumah atau imam masjid setempat, ini berlaku jika ia memenuhi syarat-syarat sahnya sholat seperti hafal bacaan wajib dan mengetahui rukun-rukun sholat. Meskipun di antara mereka ada yang lebih faqih atau lebih baik bacaan darinya, maka kekuasaannya bersifat umum. Maksudnya bahwa kalau ada memang dia seorang pemimpin, entah itu kepala desa, entah itu hakim ataupun misalnya camat, dia bacaannya bagus, standar lah standar bacaannya, bacaan hafalannya juga punya, ya Al-Fatihah kan yang wajib hafal, yang kedua suratan ya ulbu atau yang pendek-pendek hafal, tapi bacanya fasih Pak, cukup. Maka ketika datang ke sini, meskipun nanti di sini ada imam yang rawatibnya, maka lebih diutamakan pemilik wilayah tadi itu. Dengan catatan dia memahami tentang rukun-rukun sholatnya, bacaannya standar, dan ya syarat sahnya terpenuhi. Tapi kalau misalnya ada pemimpin datang, bacaannya belepotan, terus kemudian ya tidak memenuhi syarat sahnya sholat, lalu kemudian rukun-rukunnya dia tidak paham, ya itu tidak boleh jadi imam, tetap imam rawatibnya. Nah, itu kondisi pertama ya Pak. Jadi kondisi pertama itu kalau bisa dia pemilik wilayah, usianya yang paling sepuh, hafalannya paling banyak, bacaan Qur'annya paling fasih, ilmunya paling bagus. Itu kondisi pertama kalau ada yang begitu. Kalau ada. Nah kalau belum ada gimana? Ya diadakan. Disiapkan Pak. Nek bisa nanti disiapkan ya kan. Anak-anak muda kita dilatih bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya syukur-syukur 30 juz ya kan. Lalu kemudian nanti dia balik diusung ya jadi kepala desa gitu ya. Makanya kami di Kali Bening itu ya ada kepala desa yang dia alumni pondok, bacaannya ya standar begitu. Ya dia kalau di masjid dan rumahnya dekat masjid gitu, itu juga dilalah ya ketua PCM-nya Kali Bening gitu, Pak Lurah, ya ketua PCM, dan beliau juga pernah pondok, bacaan Qur'annya cukup bagus, dan mesti selalu diutamakan jadi imam Pak gitu. Nah, kalau ada di sini begitu lurahnya itu yang paling bagus hafalannya, paling bagus bacaannya dan lain sebagainya, itu kan nanti insya Allah itu yang diutamakan. Nah ini kondisi utamanya seperti ini Pak. Tapi kalau misalnya nggak ada, bagaimana kira-kira? Nggak ada yang seperti ini, kira-kira yang seperti apa? Maka ada kondisi kedua Pak. Para ulama menyatakan bahwa yang diutamakan dari yang lain untuk menjadi imam sholat itu adalah orang yang memiliki beberapa hal. Ini nggih. Faqih, bacaannya bagus, dia wara', usianya juga ya tidak yang sibyan, ngoten nggih. Artinya dia usianya 30, 40, tidak yang sepuh banget, tapi usianya sudah matang. Nasabnya bagus. Dan hijrahnya sudah lebih awal. Wonten apa mboten, Pak? Ada nggih? Imam Nawawi ngendika al-asbab allati yatarajjahu bihal imam sittah. Ya ada 6 hal begitu kira-kira yang menjadi sebab imam itu diutamakan. Yang pertama faqih, wal qira'at, wal wara', wasin, wal nasab, wal hijrah. Itu bagusnya begitu. Itu kondisi kedua Pak. Kalau yang tadi pertama itu enggak ada, dia bukan pemimpin, ya, atau pemimpin tapi enggak begitu bagus, ya cari yang kedua. Yang kedua apa? Ya tadi faqih, tentang sholatnya ilmunya ada, lalu kemudian bacaan Qur'annya cukup bagus,
dia wara, kemudian usianya sudah cukuplah begitu matang, nasabnya bagus dan hijrahnya lebih awal. Itu pilihan yang kedua. Kalau belum ada yang pertama tadi itu. Pertanyaannya, kalau yang kedua tadi nggak ada, Pak. Yang kedua nggak ada. Dia mungkin faqih, tapi bacaannya kurang bagus, waroknya kurang, usianya masih remaja misalnya gitu. Nasabnya bagus, hijrahnya belum, nah, kan belum sesuai dengan ideal tadi, Pak. Nggak ada yang seperti itu, gimana? Maka kondisi yang ketiga, pertanyaannya, mengutamakan yang faqih atau yang fasih? Yang kira-kira kalau ada imam, ada dua orang imam, dia faqih dan dia fasih, mana yang lebih diutamakan, Pak? Fasih atau faqih? Fasih. Di sini disebutkan ikhtilaful ulama. Ulama itu berbeda pendapat. Ya. Berbeda pendapat tentang apa? Siapa yang lebih berhak menjadi imam dalam sholat? Sebagian ulama mengatakan yang menjadi imam adalah orang yang paling berilmu. Ini ulama pertama dan paling utama di antara mereka. Jadi ada yang berpendapat yang paling berilmu, Pak. Yang paling berilmu. Tapi kemudian apa? Seorang ulama mengatakan yang menjadi imam adalah yang paling faqih. Jika mereka sama dalam hal kefaqihan, maka yang lebih berhak adalah yang paling baik bacaannya. Faqihnya sama baru fasih. Ini menurut sebagian ulama. Betul nggih? Dan jika mereka sama dalam hal kefaqihan dan bacaan, maka yang lebih berhak adalah yang lebih tua usianya. Jadi menurut Imam Ibnu Battal, nah ini penjelasannya, bahwa yang diutamakan yang faqih dulu. Setelah faqihnya sama baru fasih. Setelah fasihnya sama baru kemudian yang ketiga lebih tua. Ini menurut Al-Imam Ibnu Battal. Sebagian ulama lain mengatakan orang yang paling ahli dalam membaca Al-Quran lebih berhak menjadi imam dibandingkan yang faqih. Dan ini adalah pendapat Imam Al-Thawri, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Ishaq. Jadi yang lebih diutamakan adalah yang fasih. Di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi sebagian ulama menyebutkan faqihnya dulu, sebagian menyebutkan fasihnya dulu. Tapi Ibnu Hajar menyebutkan fasihnya dulu, menukil dari pendapatnya At-Tawri, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Ishaq. Jadi ada dua pendapat itu, Pak. Ada yang menyebutkan faqihnya dulu, ada yang fasihnya dulu. Nah, ini pendapat agak sedikit tengahan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillaluhu al-haqqu bil imamah, orang yang paling berhak menjadi imam dalam kondisi sekarang ya adalah orang yang paling faqih dan yang paling mengetahui hukum-hukum salat. Ini menurut Wahbah Az-Zuhaili. Inilah yang dipahami secara fikih. Kenapa ya? Karena memang Wahbah Az-Zuhaili ulama fikih. Jadi menurut beliau zaman sekarang lebih diutamakan dengan kondisi, melihat kondisi manusia itu yang lebih faqih dulu baru fasihnya. Ini menurut Wahbah Az-Zuhaili. Nah kalau kemudian panjenengan mau menggunakan pendapat yang pertama sah saja, pendapat yang kedua boleh-boleh saja. Seperti pendapatnya Ibnu Hajar dan kawan-kawan itu bahwa fasih dulu baru faqih, tidak masalah. Karena memang itu ada pendapatnya para ulama, Pak. Sehingga gini, Pak, kalau panjenengan para takmir misalnya, kan itu haknya panjenengan untuk menentukan imam sholat di masjid itu. Imam rawatib itu haknya takmir.
Jenengan mau menggunakan pendapat yang mana? Pendapat yang pertama yang lebih mengutamakan faqihnya dulu dibanding fasihnya, atau pendapat yang kedua fasihnya dibanding faqihnya? Itu silahkan mau menggunakan yang mana. Dua-duanya sama ada dasarnya dan sama-sama kuatnya. Sama-sama kuatnya, Pak. Hanya yang penting nanti takmir yang penting paham saja, paham dulu bahwa oh ini ternyata yang mengutamakan fakihnya, ilmu kefakihan tentang sholatnya itu lebih diutamakan daripada fasih bacaannya. Dasarnya seperti ini. Yang mengutamakan fasihnya dibandingkan fakihnya, dasarnya seperti ini. Nah, mana yang lebih maslahat kira-kira? Tentu di tempat kita masing-masing berbeda-beda ya, Pak. Barangkali. Karena begini, Pak. Ada imam yang dia itu fasih bacaannya tapi gak fakih. Apa yang terjadi kira-kira? Dia gak memahami kondisi masyarakat. Ternyata jamaah di situ misalnya karena dia baru pulang dari pondok, dia baru pulang dari belajarnya, kuliahnya misalnya gitu. Dia pulang ke rumah bacanya fasih, Pak. Tapi dia gak fakih. Sehingga kemudian dia nggak tanya dulu jamaahnya di situ biasa pakai bismillahnya jahar atau sir. Dia tahu imam, ternyata kemudian dia bismillahnya sir, sementara jamaahnya biasanya jahar. Geger nggak kira-kira? Padahal itu hanya masalah yang sepele banget kan, bismillah jahar atau sir. Imamnya baca bismillah, cuma sir, dia baca bismillah. Tapi karena tadi dia nggak tahu dan nggak tahunya sama jamaah misalnya atau sama takmirnya, tahu-tahu sama takmir mempersilahkan imami gitu. Lalu kemudian dia baca Fatihah tanpa baca bismillah, sementara biasanya di masjid situ pakainya bismillahnya jahar. Geger, Pak. Kan ngoten ya, Pak. Makanya sebenarnya dilema juga, Pak. Ada yang fasih tapi nggak fakih, ada yang fakih tapi nggak fasih gitu. Nah ini kondisi saja, Pak. Tapi satu waktu kami di Jogja itu ada namanya KMM, Ops Mubalik Muhammadiyah. Satu waktu ada satu jamaah satu masjid, dia minta dikirim mubalik untuk isi pengajian. Oke, kami kirim Ustaz terkenal, ya kan, ngisi pengajian ba'da maghrib sampai isya. Otomatis kan maghriban di sana, Pak, dan sholat isya di sana. Maghrib ustaznya datang, kan jamaah dan takmir masjid kan mempersilahkan untuk jadi imam kan sebagai bentuk nawab ya ta'zimnya gitu kan. Ya akhirnya jadilah imam. Ning dilalah fakih, Pak, ning tidak fasih bacaannya kemudian ya setelah jadi sholat, setelah imam sholat maghrib, lalu kemudian takmirnya itu merasa nggak seret dengan bacaan itu. Akhirnya setelah isi pengajian selesai, sholat isya nggak disuruh jadi imam. Nah, terus takmirnya bilang kamu tadi kok imam rawatibnya wonten rawuh. Nah, akhirnya imam rawatibnya jadi imam. Selesai itu kemudian takmirnya itu WA chat gitu ke kami bilang, "Ustaz, ngapunten ke depan kalau mau ngirim balik itu yang bacaan Qurannya juga bagus lah." Lah kenapa? Iya ini jamaah bersuluk gitu kan. Waduh. Fakih, Pak. Itu S3 kalau nggak salah beliaunya itu. Ilmu tafsir UIN. Universitas Insyaallah Negeri itu S3 ilmu tafsir, Pak. Ya bahasa Arabnya yang bagus. Tapi jadi imam karena nggak fasih kemudian geger jamaahnya. Maka gini, Pak, perkara fakih atau fasih dulu yang diutamakan itu kan kebutuhan di masyarakat kita, Pak, sebenarnya. Nah nanti panjenengan yang penting ngerti dulu jamaah kira-kira lebih seneng yang imamnya fakih tapi bacaannya biasa, atau imam yang fasih tapi fakihnya biasa-biasa saja. Nah itu nanti silahkan panjenengan yang sakit berso kondisinya bagaimana. Tapi memang gini, Pak, beberapa wilayah ada yang senang
imam jamaah imamnya itu ya jamaah senangnya imam yang bacaannya bagus, maksudnya bagus itu apa Pak? Lagune sing sae Pak. Nggih betul Pak. Lagune sae. Sinau bacaan tajwid, makhraj dan sifatnya itu mbuh. Tapi yang penting lagune apik Pak. Itu banyak yang begitu loh Pak. Dan pernah ada itu saya sholat di satu masjid bilang, wah imamnya bacanya apik. Saya yang ya sedikit tahu ilmunya begitu. Batin ini kok dari ini apik, bacaannya brutal keras. Lagunya memang bagus Pak. Lagunya memang bagus. Nadanya bagus, suaranya ya tak akui bagus. Tapi kemudian makhrajnya itu ada yang tidak sesuai. Tajwidnya itu enggak benar. Lah, jamaah repot dulu imam. Wah, jamaah do seneng Ustaz. Lagune sae Ustaz. Oh, salat kok dibalik lagune piye gitu. Kan di masyarakat kita juga ada yang begitu memang. Barangkali ada yang seperti itu. Parahnya lagi, kalau kemudian yang seperti itu ternyata adalah tokoh atau ditokohkan. Wah, itu udah jadi dalil itu Pak buat mereka itu. Sing wis di ustadzaken itu kan, itu sudah digelari ustaz oleh masyarakat, bacaan Qur'annya apik, tapi apik lagune Pak, bukan masalah makhraj dan tajwidnya itu. Nah, itu repot Pak. Makanya tadi kembali lagi, mau fasihnya dulu atau fakihnya dulu, kembali kepada kondisi kita masing-masing Pak. Kalau jamaah panjenengan wis ya nggak terlalu fakih banget, nggak terlalu fasih banget Pak, yang penting bacaannya standar gitu kan. Tapi memang dia paham agama, nggak apa-apa, silahkan kalau jamaahnya oke. Tapi kalau memang jamaahnya pengen yang bacaannya fasih dan benar-benar fasih ya, maka ya imamnya yang ditunjuk adalah imam yang fasih. Terutama kalau misalnya memang jamaah itu ya yang sama-sama fasih bacaan Quran, maka imamnya lebih diutamakan yang lebih fasih. Kira-kira betul gitu. Jadi memang itu ada perbedaan pendapat terkait dengan hal tersebut. Apakah fakihnya dulu atau fasihnya dulu? Berikutnya, tadi yang ketiga kondisinya tadi yang pertama kan pemimpin, dia bacanya bagus, ilmu agamanya oke dan lain sebagainya. Enggak ada. Yang kedua Pak, ya dia fakih, lalu kemudian waroknya bagus. Dia bukan pemimpin, tapi usianya sudah ya sudah cukup matang lah gitu kan, 30-40 tahun itu kan cukup matang, lalu kemudian dia sudah hijrah gitu ya. Tapi nggak ada yang seperti itu. Maka utama yang mana? Yang fakihnya atau yang fasihnya? Nah itu tadi ada dua pendapat tadi Pak. Ya nanti mana yang mau ditentukan silahkan, nanti ya yang penting kesepakatan. Yang keempat, nggak ada yang fakih atau fasih, atau ada pertentangan dua ini, dia fakih atau fasih, lalu kemudian bertentangan atau bertemu dengan usia yang lebih tua. Mana yang lebih diutamakan, fakihnya atau fasihnya atau usianya? Maka mayoritas ulama berpendapat seorang fakih atau ahli qiraat didahulukan atas orang yang usianya lebih tua namun secara kefakihan dan kemampuan bacaan lebih rendah. Jadi kalau ada orang yang lebih tua, lalu misalnya ini ada satu, dia fakih atau dia fasih bacaannya, ya, di antara salah satu itu entah fakih atau fasih. Ya. Lalu kemudian ada satu imam lagi yang sepuh, tapi bacaan dan kefakihannya tidak lebih dari yang anak muda ini. Kira-kira mau diutamakan yang mana? Yang fakih atau fasih, atau yang kedua yang usianya lebih tua? Yang mana Pak kira-kira? Yang mana Pak? Yang lebih tua. Yang fakih atau yang fasih? Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang diutamakan yang fakih atau yang fasih. Itu yang diutamakan, meskipun usianya masih muda. Yang muda dalam artian kita maknai katakanlah usianya 20 tahun ke atas, betul ya Pak? Tapi di bawah 40 misalnya gitu, 10
Sementara yang ini usianya 50 tahun atau 60 tahun misalnya ngoten nggih. Maka yang diutamakan yang ini Pak, yang fasihnya dulu atau yang faqihnya dulu ini. Kalau kemudian ternyata yang tua dia lebih sepuh tapi lebih faqih dan lebih fasih nggak masalah. Nah masalahnya kan lebih sepuh tapi nggak lebih faqih atau nggak lebih fasih dari yang muda ini. Nah ini yang jadi masalah Pak. Ternyata dia berapa pos yang penting imami jenengan sebagai yang disepuhkan, yang dituakan gitu kan, imami. Bacaannya ya wasalah gitu kan. Ya itu jadi masalah. Maka Imam An-Nawawi itu ketika begitu bahwa memang ada yang berpendapat usia didahulukan atas fikih dan lainnya, usia itu didahulukan. Ya, ini pendapatnya Ar-Rafi'i. Tapi ini salah. Pendapat ini salah kata Imam Nawawi. Karena bertentangan dengan sunnah yang sahih dan bertentangan dengan pendapat yang kuat dari Asy-Syafi'i serta para sahabatnya dan bertentangan dengan dalil. Kalau yang mengutamakan lebih tua dulu dibandingkan apa? Yang fasih atau yang faqihnya dulu, itu dia bertentangan dengan dalil yang sahih Pak. Lah tapi gimana ya Mas? Rasanya orang kepenak masyarakat dari imam gitu kan. Kadang kan ada rasa gak kepenak ya Pak. Gimana? Maka begini, dalam menentukan sebuah kasus seperti itu, maka rasa itu jangan didahulukan daripada dalil-dalil. Nek rasa didahulukan daripada dalil, hancur agama itu Pak. Gimana? Dahulukan dalil saja. Ini memang begini kok. Para ulama juga mayoritas berpendapat begitu. Bahwa yang didahulukan karena nggak ada yang pertama, kedua dan ketiga tadi, maka kondisinya misalnya harus yang keempat, mana nih? Adanya anak muda yang faqih atau fasih, atau orang tua yang tapi bacaannya nggak faqih dan nggak fasih. Maka lebih diutamakan yang anak muda yang lebih fasih atau lebih faqih bacaannya, lebih fasih bacaannya atau lebih faqih ilmunya dibandingkan yang sepuh, yang tua tapi tidak sefaqih dengan anak muda. Itu sudah Pak, aturannya begitu. Mayoritas ulama berpendapat begitu. Maka takmir dalam memutuskan imam menjadi imam, siapapun yang jadi imam itu dalam hal seperti ini, kalau kondisinya kan seperti itu, maka jangan menghadirkan rasa Pak. Nanti dalilnya jadi hilang Pak itu Pak. Iya kan? Dalilnya jadi hilang Pak. Dalilnya diganti dengan apa? Boten kepenak. Niko sing anu rumiyin wiwiti bangun masjid. Mosok boten dadeke imam. Karena pakai rasa Pak. Hilang dalilnya itu. Dalilnya dirubah jadi apa? Dalil rasa itu Pak. Sementara dalam sholat gak ada dalil rasa. Kalau mau pakai rasa, ketika sholat imami itu pakai rasa Pak. Sholat pakai rasa. Tapi memutuskan imam untuk diangkat jadi imam, seseorang diangkat jadi imam, jangan pakai rasa Pak. Pakainya dalil Pak. Abot Mas, ya abot Pak. Berat. Apalagi ketemunya sama orang yang sudah sepuh dan kerasan duwe di masjid gitu kan. Ya repotan gitu. Loh iya, nyok perjuangan yang bangun masjid piye, nah, misalnya gitu kan. Ya, sudah kalau kayak gitu udah repot Pak, bubar itu. Takmir nggak punya wewenang kan jadinya kan. Ya, kalau seperti itu mau gimana? Ya doakan saja mudah-mudahan dapat hidayah. Atau dapat hadiah. Nah pertanyaannya bapak-bapak sekalian, nih, dalam hadis kan disebutkan ya umul qaum aqra'uhum. Nah apa yang disebut aqra' itu Pak? Kalau dalam apa namanya keterangannya, ya memang seperti itu. Yang kuat ini maksudnya adalah aktsaruhum lahu hifdhan wa qila a'lamuhum a'lamuhum bi ahkam wal haditsul awwal yunasibul qaulul awwal. Jadi memang Bapak Ibu Bapak sekalian dalam kitab Subul Salam itu dijelaskan
Yang kuat, yang pendapat yang kuat yang dimaksud akroh tadi itu akroh umum, gitu ya. Jadi akroh itu apa? Hadisnya kan sahih kan, ya kan? Ya umul qaum akroh umum, imam itu diangkat yang paling akroh. Nah maknanya akroh itu apa? Para ulama menjelaskan yang paling kuat maksudnya adalah yang paling banyak hafalannya, itu disebut akroh. Ya. Ada juga yang mengatakan orang yang paling mengetahui hukumnya, hukum apa? Hukum tentang Quran itu maksudnya. Namun hadis pertama, wal hadisul awal yunasibul qaulul awal. Hadis pertama ini lebih cocok dengan pendapat pertama. Maksudnya apa? Makna akro ini adalah menurut para ulama itu adalah orang yang paling banyak hafalannya. Nah, kalau bisa yang paling banyak hafalannya Pak, untuk menjadi apa? Imam sholat. Kata nggih? Nah, ini apa namanya? Jadi Bapak-bapak sekalian, tadi kondisi yang paling ideal itu ada 4 itu tadi ya Pak. Kalau memang yang paling bagus itu yang pertama. Kalau nggak ada yang pertama, yang kedua, yang memang layak jadi imamnya tadi. Kalau nggak ada yang kedua, ya sudah yang ketiga. Di antara yang fasih atau yang faqih. Silahkan nanti dipilih yang fasih atau yang faqih. Yang monggo itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau nggak ada yang faqih atau yang fasih, atau kemudian ya memang pertentangan di situ, yang kedua atau yang faqih atau fasih, ya tetap diutamakan di antara salah satunya yang faqih atau yang fasih. Orang tua itu ya syarat yang kesekian saja Pak. Jangan diutamakan ya. Dan mudah-mudahan nanti sekaligus gini Pak. Kalau kemudian imam-imam sholat kita itu muda, itu kan buat regenerasi Pak. Yang sepuh ya sudahlah, jadi makmum saja, atau gimana? Kayaknya kan udah lebih senang ya Pak. Ya insya Allah kan apa namanya, kalau jadi makmum kan dosanya nggak bertambah lagi gitu kan. Dan nanti kalau kemudian bacaannya salah kan dia terus salto sendiri, maka repot bahaya. Sehingga kemudian harapannya nanti banyak muncul anak-anak muda yang kemudian dia bisa jadi imam sholat, sehingga nanti harapannya jadi generasi untuk berikutnya Pak. Jangan kita putus generasinya, karena banyak anak-anak muda yang nggak mau jadi imam bukan karena nggak mau, karena memang mereka takut. Nanti yang imami tahu-tahu nanti ada orang yang gimana misalnya gitu kan, ya nggak nyaman. Maka serahkan kemudian kepada ahlinya, insya Allah akan membawa kebaikan. Nah, ini ada apa namanya, hal yang sifatnya makruh ya bagi imam. Ini juga nanti biar nanti selesai sampai asar, nah, sampaikan sekalian. Yang dimakruhkan untuk jadi imam, satu, fasik, nah, meskipun alim. Nah, tadi kan makruh kan, ya alim, tapi kemudian fasik. Fasik itu ya dia alim tapi sering sabung ayam misalnya gitu, atau kemudian dia alim Pak, tapi sering dolanan doro gitu kan, lomba doro kelepean gitu kan. Nah itu fasik juga Pak, itu menyiksa hewan itu. Kan banyak, dan itu tidak disadari Pak. Seolah-olah yang menyiksa hewan itu hanya sabung ayam, gitu kan. Doro itu sebenarnya menyiksa juga Pak, itu Pak. Ya, dolanan doro itu menyiksa loh Pak. Apalagi kadang kalau darahnya itu apa, dia banter banget. Pas kemudian nanti mau nyirup ke bawah gitu ya, mau apa namanya masuk ke kalangan itu banter, nabrak, mati, sekarat, itu dolim Pak, itu Pak. Ya, itu termasuk dosa loh. Makanya di satu tempat di Jogja itu dulu pernah ada, dia luar biasa hafid Quran, tapi senang dolanan darah Pak. Konangan sama jamaah, sama takbir, lalu kemudian setelah itu dia nggak dijadikan imam lagi, karena konangan dolanan darah begitu Pak. Dolanan darahnya bukan yang dolanan biasa, tapi dia di lombanya, kemudian itu kan tidak pun judi, itu sudah dolim Pak itu. Karena darahnya kan harus dimacam-macam gitu ya, mungkin gak nyaman dan lain sebagainya, sehingga itu tidak boleh. Maka makruh jadi imam Pak hukumnya.
orang yang alim tapi fasik, itu makruh. Yang kedua, pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah dalam pandangan syariat Islam memiliki kedudukan yang serupa dengan orang yang fasik. Bahkan bisa dikatakan lebih berbahaya untuk dijauhi karena ia membawa penyimpangan dalam aspek keyakinan dan ibadah. Pelaku bid'ah itu, makanya gini, sholat di depan ini bid'ah yang dimaksud di situ memang bid'ah dalam masalah akidah. Sholat di depan imam yang berakidah Syiah, Khawarij dan seterusnya yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah, maka itu hukumnya makruh, bahkan sampai pada tahapan tidak sah. Maka ini harus berhati-hati. Berhati-hati sekali. Yang ketiga, ini makruh juga Pak, terpotong tangannya atau lumpuh badannya. Makruh itu maknanya, kalau makna fikih makruh itu kan lebih bagus ditinggalkan ya. Tapi kalau dilakukan ya tidak berdosa. Tapi makruh yang dimaksud adalah lebih baik berhati-hati dan ditakutkan. Makruh maksudnya begitu Pak. Sehingga boleh nggak orang yang akuntan tangannya terpotong jadi imam, boleh nggak? Ya boleh. Boleh Pak. Boleh saja. Tapi makruh. Boleh saja. Ya tadi hukumnya makruh. Ya. Kalangan mazhab Malikiyah memakruhkan, meskipun mazhab Syafi'i itu membolehkan, boleh saja. Tapi sebagian ulama menyebutkan makruh. Nanti sama dengan yang ini, termasuk dengan orang yang buta. Ya, jadi orang yang buta itu sama dengan yang terpotong tangannya atau lumpuh badannya, sama. Kalau buta, yang buta ini menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali sifatnya makruh, tapi menurut mazhab Syafi'i tidak dimakruhkan, boleh, bahkan memandangnya setara dengan orang yang melihat. Makanya kalau di beberapa wilayah ada orang yang akuntan tidak bisa melihat, tapi bisa jadi imam, karena memang dia memiliki syarat yang lebih daripada jamaah yang lainnya. Bacaannya lebih fasih, dia lebih banyak hafalannya, lalu kemudian lebih akro, termasuk kemudian lebih faqih. Banyak kok yang orang yang buta tidak bisa melihat, tapi bacaannya lebih bagus daripada yang bisa melihat. Maka boleh-boleh saja. Nah ini orang yang tidak disukai keimamannya, itu juga termasuk makruh. Maksudnya gimana yang tidak disukai keimamannya? Ya biasanya imam-imam yang tidak memahami kondisi jamaahnya, ya kan? Jamaahnya semua imamnya maca surat Yasin sak rampungnya, gitu kan? Nah, itu yang nggak bisa Pak, nggak boleh itu Pak, itu makruh. Makruh. Bahkan kemudian disebutkan dalam hadis Nabi, termasuk 3 golongan yang sholatnya tidak sampai ke telinganya, artinya tidak diterima. Siapa? Hamba yang lari dari majikannya sampai ia kembali, wanita yang melewati malamnya dalam keadaan suaminya marah kepadanya, dan yang ketiga, imam sholat suatu kaum sementara kaumnya membencinya dalam hal yang memang tidak bagus tadi itu Pak. Misalnya ya tadi imamnya sholat sesuai misalnya maghrib kok sampai jam 7 kurang 10 menit misalnya gitu. Nah, sebentar lagi isya kan 12. Itu udah bagus. Maka tadi pentingnya imam yang faqih, dia memahami jamaahnya Pak. Pentingnya imam yang faqih, dia memahami jamaahnya. Kan? Kalau memang jamaahnya mungkin bukan di tempat masjidnya, bukan di tempat yang keramaian safar seperti ini, di masjid kampung, lalu kemudian jamaahnya anak-anak muda misalnya, ya barangkali sholat 15 menit nggak masalah. Tapi kalau orang tua sholat 15 menit, maghrib 15 menit, lah itu udah lama sekali kan Pak. Nah itu tidak bijak Pak, tidak faqih Pak. Maka pentingnya faqih juga dalam menjadi imam itu
paling tidak minimal kita tahu jamaah kita. Oh, jamaah kita sepuh, ya sudahlah. Bacaan Bismillah, Al-Fatihah, lalu kemudian nanti suratannya pendek-pendek, 30 ya nggak masalah. Betul ya? Betul tidak masalah, tidak menurunkan derajat imam kok dengan bacaan pendek itu nggak apa-apa. Syekh kami itu pernah beliau itu ngimami di satu kampung yang di situ adalah kampung yang memang masyarakatnya masyarakat awam, dan beliau masyarakat itu tahu kalau beliau itu syekh besar dan berharap ngimami sholatnya itu agak panjang. Tapi beliau itu sholatnya imam pendek saja. Bacanya itu kalau nggak salah Al-Qadar ayat rakaat pertama, rakaat kedua itu Al-Ikhlas kalau nggak salah, atau Al-Falaq ya saat itu. Kan pendek, seorang syekh besar. Lah kaget jamaahnya, lo kok imam ini hanya surat pendek gitu kan. Nah, terus beliau menyampaikan, ya karena imam sholat jamaah yang panjang itu nggak penting-penting banget. Apalagi itu sholatnya sholat maghrib. Bahkan sampai ada yang bilang gini misalnya, kalau Anda bisa menirukan bacaannya seperti saya saja, itu sudah bagus. Saya tadi baca surah Al-Qadar dan surah Al-Ikhlas, Anda bisa menirukan? Dan maka jangan berharap sholatnya panjang. Ikuti dulu sholat bacaan yang pendek tapi fasihnya itu. Jadi beberapa masyayikh kami itu ketika ngimami sholat lebih memilih yang pendek-pendek saja. Kenapa? Satu, supaya imam makmumnya itu bisa nyimak, kan itu kan? Ya. Makmumnya bisa nyimak semua. Yang kedua, bisa mendengarkan bacaan Quran yang fasihnya seperti apa gitu. Sehingga nanti barangkali cara baca Qurannya seperti ini misalnya, sehingga nanti bisa jadi ilmu tersendiri. Maka tidak perlu kemudian kita malu kalau misalnya hafalannya masih sedikit, misal bacaannya bagus, tidak masalah. Syukur-syukur bacaannya bagus, ya hafalannya banyak, itu kan akan lebih bagus. Tapi kita harus bijak dengan makmum kita supaya kemudian kita tidak menjadi imam yang dibenci oleh makmum. Oke, barangkali untuk pertama demikian ini sampai nanti sampai asar, terus nanti pada asar barangkali dilanjut sedikit atau disudahi, atau sampai asar nanti kita selesaikan. Kalau sampai asar kita selesaikan, izinkan saya nanti memberikan materi sedikit tentang ini makharijul. Nah ini jadi Bapak-bapak sekalian, mohon maaf ini filenya error ternyata. Mohon maaf Ustaz. Oke. Barangkali ini ya saran. Mungkin barangkali Pak Ustaz ingin tahu orang-orang yang hadir di sini mungkin ada perwakilan untuk prakteknya bahasanya secara imami, ya tiap-tiap desa satu apa khususnya dari Masjid Al-Aqsa ini yang mungkin lagi membutuhkan lagi untuk imam Idul Fitri atau Idul Adha, mungkin untuk dari yang tahu kriterianya seperti apa kan Pak Ustaz menarik mungkin ada kriteria. Terima kasih. Oke, siapa? Ya. Nanti kita coba gini saja, sedikit praktek untuk suratul Fatihahnya dan beberapa hal yang nanti perlu kami sampaikan. Syukur-syukur nanti memang ada, kalau bisa ya semacam simulasi. Ya semacam nanti ada contoh gitu kan. Atau ya barangkali ada yang mau menyetorkan surat Al-Fatihahnya, nanti dibacakan, nanti kita tasbih. Kalau ada yang memang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Tapi sebelum itu, lahan jali, bapak-bapak sekalian, tadi ternyata materinya trouble. Ada 3 hal lahan jali itu terjadi dalam 3 hal. Lahan jali itu apa? Kesalahan yang memang
bersifat jelas dan itu hukumnya haram. Hukumnya haram, Pak. Haram itu artinya apa? Berdosa. Ada 3 kondisi. Apa itu? 1, menambah huruf. 2, membuang huruf. 3, merubah bunyi huruf. Oke. 1 lupa, Pak? Menambah. 2, membuang atau mengurangi. Yang 3, mengubah bunyi huruf. 1, menambah huruf. Menambah huruf itu hukumnya haram, itu lahan jadi. Termasuk misalnya yang disebut menambah adalah membacakan huruf yang hukum bacaannya 1 harokat dibaca 2 harokat. Misalnya alhamdu 1 harokat kan ya? Dibaca agak panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya gitu. Alhamdulillah. Dunya kan jadi 2 harokat. Itu menambah, haram hukumnya. Atau yang sering terjadi di masyarakat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayaknya 2 harokat. Itu menambah, Pak. Haram hukumnya. Tidak boleh. Itu lahan jali. Lahan jali, Pak. Termasuk pada lahan jali karena menambah huruf. Dan itu tidak boleh. Kalau terjadi pada surah Al-Fatihah, mazhab Syafi'i jelas keimamannya tidak sah, rusak. Keimamannya tidak sah. Maka tadi 1 yang disebut lahan jali apa? Menambah huruf. Kesalahan yang kemudian jelas cirinya 1 menambah huruf. Yang 1 harokat jadi 2 harokat. Kalau yang 2 harokat jadi 3 harokat gak masalah, Pak. Tidak apa-apa. Tidak berubah makna secara jelas, itu maksudnya hanyalah khofi saja. 2 harokat nih. Lalu kemudian panjangnya agak dipanjangkan lagi. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Lillah 3 harokat. Itu salah, tapi hanyalah khofi saja, Pak, ringan. Tapi kalau yang 2 harokat berubah jadi 1 harokat atau 1 harokat dijadikan 2 harokat, maka itu sudah lahan jali dan itu tidak sah, hukumnya haram. Tadi mengubah, menambah. Yang kedua mengurangi. Kedua apa? Mengurangi. Ini sudah ada nih. Gini, mau selesaikan dulu atau udah pun? Selesaikan dulu apa nih? Oke. Yang kedua mengurangi huruf. Misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Ra-nya hilang. Atau wal 'asr. Ra-nya hilang. Nah, ini sering kali kan wal 'asr. Harusnya ra-nya tetap. Atau wal 'asr. Ra-nya yang penting ada. Meskipun tipis gak apa-apa, yang penting ada. Nah, kadang sering juga idza jaa nasrullahi wal fath, hanya hilang. Ya kan? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Harusnya takfirhu atau wastaghfir. Tapi banyaknya hilang, Pak. Nah, itu mengurangi huruf dan itu haram hukum. Maka dalam Al-Fatihah harusnya insyaallah Fatihah tidak ada yang seperti itu. Jadi gampang. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
Tadi yang pertama apa? Menambah, yang kedua mengurangi, yang ketiga mengubah bunyi suara. Shod jadi sin, ya. Atau kemudian jadi zain, ya dan seterusnya, mengubah bunyi hurufnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mengubah. Maka itu tidak boleh, itu haram, ya. Apalagi dalam surah Al-Fatihah lahan jadi, maka tidak sah hukumnya. Nah, nanti kita coba sebelum menutup. Saya kira nanti sampai asar ternyata sudah tadi kan. Ya kita coba praktekkan bersama. Nanti setelah ini kita tutup dan nanti ada diskusi atau apa ya setelah asar nanti kita diskusikan. Baik, bersama dari ta'awud Istami' Qawaid. Saya baca panjangnya nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal